Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazmina Riah Tamara, NIM 1904001 dari kelas 6B akan menampilkan tutorial speckle filtering menggunakan software Snap pada data SAR Sentinel-1. Speckle filtering merupakan bagian dari preprocessing citra SAR. Speckle merupakan noise granular atau efek salt and pepper yang terdapat pada citra SAR. Fenomena ini terjadi karena interferensi gelombang yang dipantulkan dari banyaknya hamburan elemen. Untuk mengurangi noise granular ini, dapat digunakan metode speckle filtering, yang mana metode ini tidak dianjurkan untuk kepentingan identifikasi struktur spasial atau objek spasial kecil dan identifikasi terkait tekstur muka bumi, karena speckle filtering dapat menghilangkan informasi tersebut. Untuk melakukan speckle filtering, kita harus mendownload dan menginstal software Snap dan mendownload data citra Sentinel-1. Nah, untuk software Snap ini dapat mengunjungi laman ini. Lamannya akan saya simpan di kolom deskripsi dan kita pilih sesuai sistem operasi yang kita gunakan dan versi Snap yang akan kita gunakan. Karena kita akan mengolah data citra Sentinel, maka kita download versi Sentinel Toolbox. Lalu klik main download. Selanjutnya, setelah download, silahkan install dengan cara next, lalu finish. Untuk menginstal Snap itu cukup mudah, lakukan semuanya secara default. Nah, untuk mendownload data citra Sentinel-1, kunjungi Skyhub Copernicus, lalu klik Open Hub. Nah, di Copernicus Open Access Hub ini, silahkan terlebih dahulu membuat akun, lalu lakukan login. Setelah itu, cari wilayah yang akan dilakukan pemrosesan datanya. Saya menggunakan wilayah kajian Cirebon. Silahkan buat poligon di wilayah yang akan kita kaji. Klik kanan, lalu untuk mengakhirinya klik kanan 2 kali. Setelah itu, kita klik strip 3 ini untuk advanced search. Cari waktu perekaman yang ingin kita pilih gitu ya. Kita akan pilih tanggal perekaman 1 Mei hingga tanggal perekaman 31 Mei. Lalu, karena kita akan mengolah data SAR, maka centang mission Sentinel-1. Pilih Sentinel-1A atau Sentinel-1B, atau boleh juga kita kosongkan saja. Untuk polarisasinya, pilih sesuaikan dengan kepentingan teman-teman sekalian. Di sini saya akan memilih polarisasi VH. Untuk produk type-nya pilih GRD dan sensor mode-nya IW. Lalu klik search. Nanti akan muncul beberapa file yang bisa teman-teman pilih. Silahkan sesuaikan dengan waktu perekamannya, sesuaikan juga dengan satelit yang akan digunakannya, mau 1A atau 1B gitu ya. Setelah itu kita langsung saja buka software Snap yang sudah diinstal tadi itu. Nah, software Snap ini bergantung pada hardware yang kita gunakan ya. Apabila spek hardware kita cukup gitu ya, kira-kira RAM-nya minimal itu 8 GB, itu masih bisa digunakan di Snap, namun membutuhkan waktu untuk memproses data citra Sentinel-1. Dan citra Sentinel-1 pun memiliki ruang penyimpanan yang cukup
besar gitu ya. Kira-kira itu mencapai 2 giga gitu ya si filenya itu. Nah, ini untuk diminta update silahkan apabila ingin di-update, klik yes, apabila tidak ingin di-update, klik no. Untuk kali ini saya klik no. Nah, di sini kita masukkan file Citra yang sudah kita download, Citra Sentinel 1 yang sudah kita download. Karena Citra Sentinel 1 yang kita download itu besar ya, luas cakupannya itu besar, dan di hardware saya ini cukup lama gitu ya untuk menampilkan citra tersebut. Jadi saya melakukan subset atau pemotongan daerah citra yang saya pilih itu. Jadi lebih kecil gitu daerah cakupannya. Bisa kita lihat ya di sini. Nah, yang sebelah kiri ini hasil download Citrasar yang benar-benar belum dilakukan klip gitu ya. Dan yang di sebelah kanan ini citra yang sudah dilakukan klip. Yang akan saya tampilkan, yang akan saya gunakan di sini adalah citra setelah dilakukan klip. Untuk menampilkan citranya, klik Window, lalu klik Open RGB Image Window. Untuk red, green, blue-nya silahkan sesuaikan seperti ini. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasil pemotongan citra. Untuk pemotongannya itu bagaimana? Caranya juga cukup mudah. Kita klik raster, lalu klik subset. Nah, di sini kita klik geokoordinat, lalu masukkan titik koordinat daerah yang akan kita potong gitu ya. Mau dipotongnya segimana, silahkan masukin lintang dan bujurnya. Masukkan ke sini, lalu semuanya biarkan default, dan bisa kita lihat ini ada estimasinya, penyimpanannya jadi berkurang ya, 43,5 MB gitu. Sebelumnya itu sangat besar gitu ya. Lalu klik OK. Nah, sebelum melakukan speckle filtering, lebih baik kita melakukan koreksi radiometrik terlebih dahulu. Caranya cukup mudah, klik radar, radiometrik, lalu pilih kalibrasi. Pada jendela kalibrasi ini, kita pilih source-nya, itu input data yang akan kita koreksi radiometrik. Di sini saya menggunakan hasil klip ya. Hasil klip, lalu beri nama, save sebagai BIMDMAP formatnya, lalu pilih tempat penyimpanannya. Untuk processing parameter, silahkan pilih polarisasi yang pertama kali kita gunakan gitu ya. Yang pertama kali kita download data citra. Karena saya menggunakan polarisasi VH, maka saya menggunakan polarisasi VH juga untuk dikalibrasi ini. Outputnya silahkan output centang output sigma 0 band, lalu klik run. Nah, hasil dari radiometrik ini seperti ini. Koreksi radiometrik seperti ini. Kita tampilkan window RGB. Untuk red, green, blue-nya silahkan pilih 2 sigma 0 VH. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasil koreksi radiometrik. Untuk menampilkan dua jendela, kita bisa klik tile horizontally. Nah, ini dia hasil dari koreksi radiometrik. Hasil dari koreksi radiometrik ini juga masih memiliki banyak noise ya. Banyak kebisingan seperti ini. Oleh karena itu, sekarang kita akan melakukan speckle filtering dengan klik radar, lalu speckle filtering.
Di sini kita akan menggunakan single product speckle filter karena data yang kita gunakan adalah data Citra Sentinel yang hanya ada pada satu waktu. Jadi kita pilih single product. Untuk single product speckle filter ini source-nya masukkan hasil koreksi radiometrik. Namanya silahkan disesuaikan dengan teman-teman. Lalu save as sebagai dim map dan pilih tempat penyimpanan. Selanjutnya pada processing parameter, source bandnya sigma 0 VH, lalu filternya ini silahkan pilih ya, ada banyak filter yang bisa digunakan untuk mengurangi speckle ini. Ada box scan, median, frost. Nah ini tuh disesuaikan dengan kajian yang akan teman-teman lakukan. Contohnya kita bisa lihat ya, ada perbandingan. Ini ada jurnal perbandingan algoritma untuk speckle filtering yang digunakan oleh Kak Bayu dan Kak Retnadi. Ini silahkan dicek jurnalnya, sudah saya simpan. Nah, beliau ini melakukan perbandingan algoritma speckle filtering untuk estimasi stok karbon. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, speckle filtering dengan algoritma median ini memiliki akurasi yang tinggi, sekitar 67,35%. Nah, jadi apabila teman-teman ingin melakukan speckle filtering, silahkan mencari tahu di internet gitu ya, atau di jurnal, melihat algoritma apa yang cocok untuk kajian teman-teman. Karena di sini saya hanya akan mencontohkan, jadi saya akan lakukan secara default dengan algoritma Lee Sigma, lalu number of looks, window size sigma, dan target window size-nya juga saya biarkan default, lalu klik run. Hasilnya akan seperti ini. Mohon maaf sebelumnya saya tidak melakukan proses karena ini bergantung dengan hardware juga ya, dan hardware yang saya gunakan ini cukup lama untuk memproses Citrasar ini, jadi saya memasukkan yang sudah jadi saja. Nah ini hasil speckle filteringnya kita tampilkan. Klik window, open RGB image window, lalu kita pilih red green dulu 3 sigma 0 VH ya, kita klik OK. Nah bisa kita lihat perbandingannya, kita zoom. Dari hasil speckle filtering bisa kita lihat bahwa grain-nya ini berkurang ya, noise-nya berkurang, jadi lebih halus dibandingkan yang belum di speckle filtering. Nah, sebagai reminder lagi, jika ingin melakukan speckle filter, sesuaikan dengan kajian teman-teman gitu ya, karena speckle filter ini bisa menghilangkan informasi objek permukaan bumi yang kecil gitu ya. Sekian speckle filtering yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.